Halo semua, kali ini kita akan mempelajari sel volta, di mana sel volta ini mengubah reaksi redoks menjadi energi listrik. Nah, sel volta ini ditemukan oleh Alexander Galvani Volta. Bagaimana caranya untuk menghasilkan energi listrik? Tentu saja reaksi harus berlangsung spontan atau memiliki potensial standar sel yang positif. Nah, untuk contoh dalam kehidupan sehari-hari misalnya adalah batu baterai, kemudian baterai lithium ion ya yang bisa dicas ulang misalnya di handphone, kemudian di laptop atau pada akumulator. Nah, contoh soalnya misalnya kita seperti ini ya. Ketika kita diminta seperti pada contoh soal nomor 1 ya. Nah, seperti ini. Diminta untuk menentukan katoda, anoda, kemudian potensial standar sel. Bagaimana cara menentukannya? Nah, agar menghasilkan energi listrik, maka potensial standar selnya kan harus berharga positif. Sehingga potensial standar di sini kita peroleh dari potensial standar reduksi yang harus besar, karena agar menghasilkan potensial standar positif itu harus besar dikurangi yang kecil. Nah, yang besar di antara dua potensial standar ini yang mana? Tepat sekali, yang bagian bawah. Maka yang bagian bawah ini reaksinya mengalami reaksi reduksi. Nah, sehingga proses reduksi itu di katoda atau anoda harus kita tentukan. Ketentuannya adalah karet, ya, katoda mengalami reduksi dan anoks. Artinya anoda harus mengalami oksidasi. Nah, berarti reduksi berada di kutub katoda sehingga kita pilih yang di kutub katodanya siapa? Nah, di sini adalah logam besi. Kita tuliskan di sini logam besi itu katodanya. Sementara anodanya otomatis di sini adalah logam magnesium, ya. Lalu mengenai muatannya bagaimana? Nah, muatannya itu kita tentukan berdasarkan ini. Kapan? Artinya apa? Nah, katoda itu positif ya, anoda negatif. Sehingga muatannya pada katoda ini kita tuliskan positif, sementara pada anodanya di sini negatif. Kemudian kita akan menentukan C ya, potensial standar selnya. Kita hitung dari potensial standar reduksi, kita kurangi potensial standar oksidasi. Nah, yang reduksi tadi yang besar, yakni di sini harganya adalah minus 0,44. Nah, minus 0,44 lalu kita kurangi yang oksidasi, di sini minus 2,37. Kita tuliskan di sini ya, min 2,37. Nah, artinya apa? Minus 0,44. Nah, ini minus dengan minus akan menjadi plus ya. 2,37. Nah, harganya berapa? Nah, itu 2,37 kita kurangi 0,44 ya. Kita kurangi di sini. Nah, dari bagian belakang ya, 7 kurangi 4 adalah 3. Sini 3 ya. Lalu, nah di sini 9 dan 1. Jadi harganya potensial standar selnya berharga positif 1,93 volt ya satuannya. Jadi reaksinya berlangsung secara spontan. Nah, untuk soal yang D, kita diminta menentukan reaksi selnya. Reaksi sel itu adalah perpaduan dari pelepasan elektron, yakni reaksi oksidasi dilanjutkan dengan reaksi reduksinya. Kita tuliskan dulu reaksi oksidasinya. Nah, untuk reaksi oksidasinya tadi sudah kita tentukan yang reduksi adalah yang memiliki potensial standar yang besar, artinya yang bawah. Sehingga bisa kita lakukan untuk yang menuliskan reaksi oksidasinya pasti yang bagian atas. Sebenarnya di reaksi ini ketika elektron di sebelah kiri itu termasuk reaksi reduksi, sehingga bagian yang atas itu kita akan balik. Maka reaksinya akan menjadi Mg ya. Mg
di bagian kanan kita pindah ke bagian kiri, lalu menjadi Mg2+. Kita tambahkan 2 elektron. Nah, karena kita membalik, maka potensial standarnya juga akan berubah dari minus 2,37 akan kita ubah menjadi kebalikannya, yakni plus 2,37 volt. Nah, seperti ini. Lalu kita lanjutkan dengan menuliskan reaksi reduksinya. Nah, reaksi reduksinya otomatis tetap. Jadi kita bisa menuliskannya di sini sesuai ya, Fe2+ ditambah 2 elektron menjadi Fe. Karena kita tidak mengubah apapun, potensialnya juga tetap, yakni minus 0,44 volt. Nah, dari dua reaksi ini kita akan menjumlahkan. Pastikan elektronnya sama dan reaksi ini kebetulan sudah sama. Apabila berbeda bagaimana? Elektron akan kita samakan. Nah, meskipun kita mengalihkan reaksi tetapi potensial standarnya tidak akan berubah, jadi akan tetap. Nah, untuk kasus di reaksi ini kita tidak perlu mengalihkan karena elektron di bagian atas sudah sama dengan elektron di bagian bawah. Sehingga kita tinggal mencoretnya saja. Jadi ini kita coret, lalu kita jumlahkan. Nah, penjumlahan dari reaksi ini sudah kita kenal dengan reaksi selnya. Jadi Mg ditambah Fe2+ akan menjadi Mg2+ ditambah Fe. Nah, penjumlahannya kita sebut dengan potensial standar sel. Nah, potensial standar selnya ini bisa kita hitung berdasar penjumlahan, berarti 2,37 kita kurangi 0,44. Hasilnya berapa? Iya, plus 1,93 volt. Artinya reaksi ini berlangsung spontan sehingga menghasilkan listrik. Nah, untuk menjawab pertanyaan selanjutnya yang bagian E, tentukan notasi selnya. Nah, notasi sel bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi garis miring 1 artinya menjadi, ya, dan garis miring 2 di sini pemisah kiri dengan kanan itu artinya jembatan garam. Lalu kita mulai prosesnya itu dari proses oksidasi di bagian kiri. Ya, kemudian kita lanjutkan proses reduksi di bagian sebelah kanan. Tadi yang mengalami oksidasi adalah reaksi yang atas, yakni Mg. Tetapi ketika reaksi itu oksidasi berarti kita balik, sehingga notasi yang bagian kiri, yang bagian oksidasi kita bisa tuliskan di sini. Karena terbalik, maka penulisannya adalah Mg menjadi Mg2+. Jadi di sini kita tulis Mg garis miring artinya menjadi, ya, menjadi Mg2+. Lalu di bagian reduksinya pastinya reaksi yang bawah, ya. Dan reaksi ini sudah reduksi sehingga tidak akan mengubah. Artinya di situ Fe2+ diubah menjadi Fe. Kita tuliskan di sini Fe2+ menjadi Fe. Nah, ini adalah notasi selnya. Nah, pada bagian F kita diminta menentukan gambar rangkaian sel. Seperti kita tahu bahwa untuk menentukan gambar rangkaian sel kita susun 2 beker gelas seperti ini, ya. Lalu kita pilih tadi yang reduksi kan yang besar. Jadi yang reduksi itu yang bagian bawah. Nah, untuk reduksi sendiri, reduksi itu letaknya, ya, pada kutub katoda karena tadi katoda reduksi, ya. Nah, di sini terjadi di kutub katoda dan katoda itu bermuatan apa? Kapan? Katoda bermuatan positif, ya. Sehingga di sebelah kanan yang bermuatan positif kita letakkan logam besi. Nah, di sini yang saya beri warna kuning. Nah, ini besi. Lalu secara otomatis yang bermuatan negatif mestinya adalah logam yang satunya, yakni logam magnesium. Kemudian ketika logam yang saya celupkan yang warnanya hijau ini, ya, ini magnesium, maka larutannya, ya, larutannya ini harusnya
magnesium ya, yang di sini yang berwujud ion, yakni Mg2+. Misalnya seperti apa? MgSO4 misalnya ya. Lalu kemudian ketika logam yang saya celupkan besi, berarti larutannya juga harus mengandung ion besi. Di sini ion besinya adalah Fe2+. Kita tuliskan di sini Fe2+. Nah, di antara dua larutan ini kemudian dipisahkan di sini, dihubungkan dengan jembatan garam. Jadi jembatan garam yang ini ya, jembatan garam itu isinya adalah garam, bisa NaCl, bisa kalium nitrat gitu ya. Kenapa tidak tumpah? Karena dia itu dilarutkan di dalam agar-agar, sehingga ketika agar-agarnya mengeras kita balik tidak tumpah. Lalu ketika ditanyakan aliran elektronnya dari mana sih? Elektron itu mengalir dari, dilepas dulu ya, oksidasi, di mana oksidasi itu dari muatan negatif di sini ya, mengalir ke arah kutub positif, di mana kita pasang di sini voltmeter ya. Nanti ke dalam voltmeter ini ketika kita lihat harus menunjukkan potensial standar yang mendekati, paling tidak mendekati yang sudah kita hitung, yakni tadi plus 1,93 volt. Nah, artinya memang rangkaian yang kita susun ini akan menghasilkan listrik. Nah, demikian tadi sel volta bagian 1. Nanti akan kita lanjutkan pada sel volta bagian kedua, yakni mempelajari tentang deret volta. Sampai ketemu pada bagian kedua. Terima kasih.